mengizinkan penderitaan dan kegagalan melatihmu seumur hidup. Tidak ada pemakai mahkota di surga yang tidak memikul salib di bumi, by Charles Spurgeon. Para atlet tahu seperti apa rasanya tersandung dan terjatuh dengan keras di arena pertandingan. Kita pernah melihat foto-foto mereka yang sedang mengerang kesakitan, entah rasa sakit fisik karena urat lutut yang tertarik, atau kepedihan yang tidak terobati karena harapan dan impian yang pupus. Kita melihat para pemain sepak bola yang tangguh menangis saat kalah dalam pertandingan final. Mereka merasa telah mengecewakan diri sendiri dan negara mereka. Hantaman keras dalam kehidupan. Kita juga dapat mengalami hantaman keras dan momen-momen kegagalan yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Bagi sebagian orang, hidup dapat menjadi pengalaman menyakitkan dari satu kemunduran ke kemunduran lainnya. Mereka yang hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, atau peperangan yang keji mungkin merasa seperti hidup di neraka. Syukurlah bagi kebanyakan dari kita, kehidupan lebih ramah kepada kita dan kita dapat menjalaninya. Namun, kadang-kadang kita mengalami rasa sakit, kecewa, dan putus asa. Kehilangan pekerjaan, kematian pasangan, kegagalan pernikahan, diagnosis penyakit mematikan, dan berbagai emosi yang menyakitkan seperti perasaan kesepian, malu, tertolak, depresi, bingung, dan semacamnya dapat menyerang kita. Kita pun jadi bertanya-tanya, mengapa? Atau mengapa saya? Atau mengapa begini? Atau mengapa sekarang? Ketika tragedi menimpa hidup kita seringkali meraba-raba dalam kegelapan dengan segala bekas luka, keraguan, dan pertanyaan-pertanyaan kita. Ketakutan terhadap hal-hal yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi ini, serta ketakutan terhadap penderitaan, mendorong banyak orang untuk membuat berbagai rencana dan pengaturan dalam kehidupan mereka. Namun, dapatkah kita melindungi diri dari sakit hati dan penderitaan? Dari pengalaman sederhana, kita tahu bahwa kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat membebaskan kita dari rasa sakit atau menghindarkan kita dari pengalaman tersebut. Orang-orang yang lebih filosofis berusaha menjawab berbagai pertanyaan seperti mengapa ada rasa sakit dan penderitaan? Atau mengapa ada kejahatan? Dalam sejarah pemikiran manusia, berbagai jawaban telah diberikan. Banyak yang berasal dari tradisi agama. Mari kita menyelidiki jawaban-jawaban tersebut dari sudut pandang Kristen mengenai alam semesta dan Allah. Wawasan dari sebuah kitab kuno. Alkitab menceritakan kisah tentang seorang kaya dan saleh bernama Ayub. Hidupnya berjalan sangat baik, tetapi kemudian serangkaian bencana merenggut keluarga, kekayaan, dan kesehatannya. Ia dilucuti habis-habisan sampai akhirnya ia duduk di tengah-tengah abu, yang merupakan sebuah wujud duka dan ratapan pada masa kuno. Dan istrinya berkata kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Namun Ayub menjawab, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kemudian kunjungan 3 sahabat Ayub memicu percakapan yang panjang dan berliku-liku. Mereka berusaha menyimpulkan penyebab tragedi yang menimpa Ayub, dengan berpendapat bahwa itu mungkin karena kefasikan atau dosanya, atau bisa jadi kesombongannya. Tidak ada satupun jawaban mereka memuaskan atau menghibur Ayub. Pembaca juga terus bertanya-tanya, apakah penderitaan Ayub disebabkan oleh suatu tujuan atau rencana? Asumsi dan jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat Ayub tidak memuaskan kita. Kemudian orang keempat masuk dalam percakapan, dan akhirnya Allah pun bekerja dalam pikiran dan diskusi mereka yang memanas. Allah tidak memberi alasan untuk penderitaan Ayub, kecuali menunjukkan identitasnya sebagai pencipta yang berdaulat dan bijaksana. Allah tidak menjawab pertanyaan mengapa yang diajukan oleh semua orang, melainkan menjawab pertanyaan yang tidak diajukan, yaitu siapa? Siapa yang ada bersama saya ketika saya menderita? Kebutuhan untuk mencari makna. Sebagai manusia, kita semua memiliki kebutuhan mendalam untuk bertanya,
Mengapa? Dan untuk menemukan makna mendalam tentang penderitaan kita. Ahli psikoterapi Viktor Frankl yang mengalami penghinaan dan tragedi luar biasa di sebuah kamp konsentrasi semasa Perang Dunia Kedua berkata, orang yang mempunyai tahu alasan hidupnya akan dapat menanggung hampir semua hal. Tanpa makna, kita akan kesulitan menjalani kehidupan dengan baik. Sejumlah penelitian yang dilakukan terhadap pria dan wanita yang sudah menjelang ajal menunjukkan bahwa kaum pria akan meninggal dengan bahagia jika mereka menemukan makna dalam kehidupan dan kematian mereka. Sementara kaum wanita mendambakan kasih dan pendampingan. Pengamatan-pengamatan ini menunjukkan bahwa untuk membantu kita bertahan dalam penderitaan, rasa sakit dan perlakuan jahat, kita membutuhkan makna dan kasih. Penderitaan yang tidak terjelaskan merupakan salah satu pengalaman terberat manusia. Kehilangan anak karena kanker, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seluruh keluarga, bencana alam yang merenggut nyawa banyak orang dan membuat yang lainnya kehilangan tempat tinggal, dan jatuh miskin adalah tragedi yang terlalu berat untuk dapat ditanggung seorang diri dan yang membekas begitu dalam. Sepasang ibu dan anak, sebuah percobaan pikiran. Kitab Ayub menunjukkan bahwa sulit bagi kita untuk mengharapkan penjelasan dan makna langsung dari rasa sakit dan penderitaan. Ilustrasi berikut ini mungkin akan membantu kita menanggung rasa sakit dan penderitaan di saat kita tidak memiliki jawaban. Bayangkan, seorang ibu mempunyai bayi. Setiap kali wajah sang ibu muncul, bayi itu merasa senang. Ia diberi makan, dibersihkan, dibuat nyaman. Si bayi belajar mempercayai ibunya dan terbentuklah ikatan emosional antara ibu dan anak. Ketika bayi itu melihat wajah orang asing, ia merasa takut dan berpegangan lebih erat pada ibunya. Satu hari, si ibu mendadani bayinya dan membawanya ke satu tempat. Ketika bayi itu melihat wajah ibunya, ia merasa tenang dan aman. Di sepanjang jalan, setiap kali gelisah, si bayi akan merasa aman selama ia dapat melihat wajah ibunya. Bayi itu kemudian mendapati dirinya berada di sebuah ruangan penuh dengan bayi. Si bayi pun merasa tegang dan kegelisahannya tampak. Namun, ketika melihat wajah ibunya, ia kembali merasa aman. Ibu dan bayi itu lalu memasuki ruangan lain. Di sana ada seorang laki-laki berjubah putih dan berwajah seram. Bayi itu memastikan apakah wajah ibunya masih ada di sana. Ia tahu ibunya tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Lalu ia melihat sebuah benda menakutkan. Kali ini si bayi memandang wajah ibunya dan pastinya berpikir, tentu ibu tidak akan membiarkan orang ini melukaiku, bukan? Lalu ia merasakan rasa sakit yang menusuk. Sambil meraung keras penuh kemarahan, bayi itu memandang wajah ibunya dengan ribuan pertanyaan. Mengapa? Mengapa ibu membiarkan ini terjadi kepadaku? Mengapa ibu membiarkan orang ini menyakitiku dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya? Mengapa ibu mengkhianatiku? Sang ibu dengan bersimbah air mata tidak dapat menjelaskan apapun tentang vaksinasi, tetanus, difteri, atau bahwa rasa sakit itu memang perlu bagi kebaikan si bayi. Hati sang ibu sakit mendengar tangisan bayinya, dan ia pun mendekap bayinya yang menangis itu erat-erat, menghiburnya dengan bisikan lembut. Suatu hari nanti bayinya akan mengerti. Tetapi untuk saat ini, yang dapat dilakukan sang ibu adalah menyatakan kehadirannya yang penuh kasih dan bukan memberi penjelasan. Bukankah Allah seperti ibu itu bagi kita? Ketika kita mengalami penderitaan yang tidak terjelaskan, kita mungkin tidak mendapatkan jawaban langsung atas situasi yang kita alami, tetapi kita dapat merasakan hadiratnya yang mengasihi kita. Menemukan kisah dan makna yang lebih besar. Meski kita tidak selalu mengerti alasan kita menderita, kita masih rindu menemukan makna dalam penderitaan kita. Kitab Ayub menunjukkan bahwa meski kita tidak menemukan penjelasan langsung atas situasi yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa ada makna yang lebih besar di balik penderitaan dan kesakitan yang kita alami.
Bagian awal dan akhir dari kitab Ayub menolong kita untuk menjelaskan penderitaan Ayub. Kitab ini dibuka dengan sebuah adegan misterius ketika iblis menantang Allah yang memuji Ayub. Menurut iblis, Ayub setia mengikuti Allah hanya karena berkat-berkat yang Dia karuniakan kepada Ayub. Iblis menantang Allah untuk merenggut semua berkat itu dan melihat orang macam apa sesungguhnya Ayub itu. Allah menyepakati tantangan itu dan memberi izin untuk Ayub ditempatkan dalam sebuah ujian yang berat. Bagian ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya karena hal itu memang merupakan misteri. Namun ada tujuan ilahi di balik semua itu yang baru dan jelas pada masa yang akan datang. Melalui semua itu, Ayub menjadi orang yang lebih baik dan dewasa karena pengalaman-pengalamannya yang berat. Kisahnya ditutup dengan sukacita ketika ia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat oleh Allah. Ia disapa oleh Allah dengan panggilan, "Hambaku Ayub," dan disebut dengan istilah-istilah yang mengingatkan kita bahwa dalam seluruh penderitaannya, Ayub tetap berada dalam pemeliharaan Allah dan dihargai oleh Allah. Seseorang pernah berkata bahwa hidup kita bagaikan tapestri yang saat ini hanya dapat kita lihat dari satu sisi, yaitu sudut pandang duniawi yang sementara. Sebelum kelak kita memasuki hadirat Allah yang kekal, kita hanya dapat melihat simpul-simpul kasar dan benang aneka warna yang silang menyilang tidak rapi di sana-sini. Sangat sulit bagi kita untuk melihat sebuah pola yang indah. Namun kita dapat percaya bahwa sang penenun ahli akan melakukan tugasnya dengan baik karena dia tahu apa yang dilakukannya. Ketika kita menyeberang dari kematian ke dalam surga, kita akan terkesiap menyaksikan sisi lain dari tapestri itu. Ketika kita melihat pola-pola indah yang dikerjakan sang penenun, kita akan mengangguk mengerti dan berdiri terkagum-kagum memandanginya. Kita membutuhkan iman untuk mempercayai bahwa apa yang tampak kacau pada satu sisi dan merupakan tragedi bagi kita, justru mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan dan indah pada sisi lainnya. Kita membutuhkan iman untuk mempercayai bahwa hidup kita dapat ditemukan dalam narasi besar yang perlahan-lahan tersingkap dengan keindahan dan makna. Alkitab memberikan narasi yang besar ini. Sebagaimana kitab Ayub memberikan narasi pembuka dan penutup untuk membingkai kisah penderitaan Ayub dengan penuh makna, demikianlah pula Alkitab secara keseluruhan menawarkan narasi serupa. Alkitab adalah kisah tentang Allah yang menciptakan dan memberkati kita, tetapi harus menyaksikan kita jatuh dalam dosa, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan dengan menolak pribadi yang telah memelihara dan menopang kita. Oleh karena itu, di dalam Kristus, Allah datang untuk tinggal di tengah-tengah kita. Dia ditolak dan disalibkan, tetapi di atas kayu salib itu, Allah menanggung semua dosa kita, mengampuni kita, dan mengakhiri belenggu kuasa dosa dan maut. Lalu Dia memberi kita hidup dan masa depan yang baru. Jika kita percaya kepadanya dan menerima tawarannya, kita memiliki masa depan. Allah akan menghapus air mata kita. Dan seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat keempat, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah narasi yang besar itu, yaitu kisah tentang Allah. Kita diundang untuk merekatkan kisah kita yang kecil ke dalam kisah yang besar itu. Apabila kita melakukannya, kisah kecil kita akan menjadi signifikan dan bermakna. Kita mungkin tidak menemukan jawaban dan penjelasan untuk setiap penderitaan dalam hidup kita, tetapi kita boleh yakin bahwa hidup kita dapat berakar dalam makna dari kisah yang lebih besar ini, yang pada suatu hari nanti akan dapat kita pahami dan alami sepenuhnya. Buku cerita kehidupan. Kehidupan adalah seperti sebuah buku cerita. Bab pertama dari buku Anda mungkin terutama ditulis oleh nenek moyang Anda. Bab kedua terutama ditulis oleh orang tua Anda. Sementara bab ketiga oleh guru-guru atau teman-teman Anda. Bab-bab berikutnya tergantung pada siapa pasangan, anak-anak, atasan, rekan kerja, dan situasi kehidupan Anda. Pertanyaannya,
Siapa yang akan menulis bab terakhir dalam hidup Anda? Allah menawarkan diri untuk menuliskannya bagi Anda. Bila Dia yang menulis, bab itu tidak akan pernah berakhir. Sebab Allah menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Lebih dari itu, jika Anda mengizinkan Allah menjadi penulis bab terakhir hidup Anda, maka Anda akan menemukan tulisannya dalam setiap bab kehidupan Anda. Anda akan mengenalnya sebagai pengarang buku kehidupan Anda. Jika Dia adalah pengarangnya, siapa yang dapat membatasi atau menghentikan apa yang sedang ditulisnya? Jika Allah adalah penulis kehidupan kita dapat yakin bahwa Dia akan menyunting hidup kita. Dan suatu hari nanti kita akan melihat sebuah edisi yang baru. Kita menyebutnya sebagai kebangkitan, yakni pengalaman yang dapat terjadi kepada kita berkat kebangkitan Kristus. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus menjadi kerangka dan alur cerita dasar untuk kisah hidup kita. Kita menemukan arti hidup kita dalam kisah yang lebih besar itu. Penulis berkebangsaan Inggris abad ke-17 John Trapp mengamati bahwa apabila kita tahu bagaimana segala sesuatu akan berakhir dalam kemuliaan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat sementara. Ia yang berjalan menuju mahkota tidak akan memusingkan hujan. Rekan penulisnya yang lebih senior, Richard Saps, melihat bagaimana masalah-masalah duniawi justru mempersiapkan kita untuk menikmati sukacita kekal surgawi. Musim dingin mempersiapkan bumi untuk memasuki musim semi. Begitu pula penderitaan yang dikuduskan mempersiapkan jiwa untuk memasuki kemuliaan. Kita mungkin tidak memahami makna peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini. Tetapi kita dapat percaya ada makna yang lebih besar dari hidup kita. Makna yang berasal dari kisah Allah sendiri. Menemukan kehadiran kasih. Kita perlu menemukan makna di dalam penderitaan. Namun kita juga perlu menemukan kasih. Tidak mudah bagi kita untuk menderita seorang diri. Dan banyak orang telah merasakan hal ini. Namun kita tidak perlu menderita seorang diri, karena Allah menawarkan hadiratnya yang penuh kasih. Dalam suratnya kepada jemaat Roma, Paulus memberikan gambaran yang tajam mengenai kebenaran tersebut. Ia memperkenalkan kita kepada sebuah dunia kacau yang telah ditaklukkan kepada kesia-siaan dan dalam perbudakan kebinasaan. Dalam dunia menyedihkan ini, tempat kebahagiaan dan keberhasilan sirna dengan cepat dan segala sesuatu hancur luruh, kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kemudian kita diperkenalkan kepada sebuah paduan suara yang menyerukan keluh kesah. Anggota paduan suara ini diperkenalkan satu persatu. Pertama, seluruh ciptaan mengeluh. Alam mengeluh merasa sakit bersalin. Lalu anggota paduan suara yang adalah manusia diperkenalkan. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Namun, yang paling mengherankan adalah paduan suara itu dilengkapi oleh suara Tuhan. Disebutkan bahwa Roh Allah bersyafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang luar biasa, kita memiliki Allah yang tidak mengamati kita dari jauh, dari jarak yang aman, melainkan menyertai kita dalam kekacauan dan penderitaan yang kita alami. Di atas kayu salib, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang menggemakan ratapan kita semua yang begitu menderita. Di sini, kita memiliki Allah yang sangat mengenal kesusahan dan penderitaan kita. Karena Dia memilih untuk menyertai kita dalam penderitaan. Seperti seorang ibu yang menimang bayinya dan menghiburnya sekalipun bayi itu tidak dapat memahami apa yang terjadi, Allah juga mendekap kita erat-erat saat kita menderita dan tidak sanggup berkata apa-apa. Setelah tangisan kita perlahan surut dan tinggal isakan yang lembut, kita mulai dapat mendengar detak jantung Allah yang dekat dan hati Allah yang ikut merasakan penderitaan kita. Kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendirian, karena hadirat-Nya yang kudus dan hidup menghibur kita dalam penderitaan. Alkitab memastikan
bahwa jika kita percaya kepada Allah dan beriman kepada Kristus, tidak ada baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata yang dapat memisahkan kita dari kasih dan hadirat Allah. Dalam Roma 8 ayat 38-39 dikatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Inilah jaminan Allah yang tak terguncangkan dan yang pasti, khususnya dalam masa-masa paling gelap dalam hidup kita. Penderitaan membentuk kita. Saat mengalami kesusahan dan penderitaan, kita harus percaya bahwa itu diizinkan terjadi karena rencana ilahi. Dari para penulis Alkitab, kita tahu bahwa penderitaan seringkali membawa kebaikan bagi kita. Penderitaan menguatkan, merendahkan hati, dan mengubahkan kita. Meski mungkin tidak memahami alasan penderitaan yang kita alami, kita dapat percaya bahwa di balik penderitaan itu ada benih-benih yang membuat kita berubah dan semakin dewasa. Melalui penderitaan kita, Allah dapat mengerjakan karyanya di dalam diri kita sambil kita dibentuk oleh tangannya. Dalam sebuah cerita Yahudi kuno, seorang murid bertanya kepada rabinya yang bijak, "Mengapa Torah atau 5 kitab pertama dalam Alkitab memerintahkan kita untuk menaruh perkataan-perkataan ini pada hatimu? Mengapa kita tidak diperintahkan untuk menaruh perkataan-perkataan suci ini di dalam hati kita?" Sang rabi menjawab, "Karena itulah manusia, hati kita tertutup, dan kita tidak dapat menaruh perkataan-perkataan suci itu di dalamnya. Oleh karena itu, kita menaruhnya pada hati kita. Di sanalah kata-kata itu tinggal, sampai suatu hari hati kita hancur, dan perkataan-perkataan itu masuk ke dalamnya." Alkitab menggambarkan Allah duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Untuk dapat memahami ayat ini, seorang wanita pernah bertanya kepada seorang pengrajin logam tentang cara memurnikan logam mulia. Pengrajin pun menjelaskan tentang pentingnya meletakkan logam itu di dalam api dalam jangka waktu yang pas. Bila terlalu lama dalam api, logamnya akan hancur. Namun, kalau terlalu cepat, logamnya tidak akan benar-benar murni. "Mengapa Anda harus duduk?" tanya si wanita. Pengrajin logam itu menjawab, "Saya harus duduk supaya saya dapat mengamati logam itu dari dekat. Saya tidak melepaskan pandangan saya dari logam itu, dan saya harus mengangkatnya dari api pada waktu yang tepat." "Lalu, dari mana Anda tahu waktu yang tepat?" tanya wanita itu lagi. Sang pengrajin menjelaskan, "Mudah saja, jika saya dapat melihat wajah saya memantul pada permukaan logam itu, saya tahu sudah waktunya untuk mengangkatnya dari api." Pengamatan yang sangat menolong kita. Kita menderita dan dimurnikan. Kita menjadi pribadi yang lebih baik karena penderitaan mengubah dan membentuk kita. Saat menderita, kita dapat percaya bahwa Allah terus memperhatikan kita. Dia yang menjaga kita tidak pernah tertidur, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 4. Pekerjaannya baru tuntas ketika Dia dapat melihat karakternya tercermin dalam diri kita. Kita tidak menderita tanpa alasan, ada tujuan di baliknya. Meski kita tidak mengetahui tujuan itu, percayalah bahwa Allah mengetahuinya. Kita dapat hidup dalam kepercayaan kepada Allah dan mengizinkan rencananya digenapi, baik ketika hari-hari kita cerah maupun gelap. Menemukan Dia dalam penderitaan. Ketika menderita, kita mendapatkan makna dan kasih. Allah memberikan keduanya. Makna mungkin tidak tampak jelas pada waktu kita menderita, tetapi makna yang lebih besar melingkupi kita dan memberi kita harapan. Makna ini berasal dari kisah tentang Allah dan janji-janjinya. Yesus memberi jaminan.
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Makna hidup kita tidak terletak pada penyertaan atau agenda lembaga tertentu. Makna hidup kita terkait dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Itulah sebabnya pertanyaan yang lebih penting diajukan ketika sedang mengalami penderitaan bukanlah mengapa, meskipun itu juga penting, melainkan siapa. Jawaban untuk pertanyaan pertama itu ditemukan dalam jawaban untuk pertanyaan kedua. Jawaban utamanya dinyatakan dalam pribadi Yesus. Jika kita sulit memahaminya, setidaknya kita dapat mengalami kehadirannya yang penuh kasih ketika kita menderita. Allah yang disalibkan itu ada bersama kita pada saat kita menderita, lebih dekat daripada apa yang dapat kita bayangkan. Bila kita mengizinkan Dia berjalan bersama kita, kita akan menemukan bahwa penderitaan memiliki dampak penebusan. Penderitaan mengubahkan kita dan menjadikan kita menyerupai Dia. Penderitaan memberi kita kedalaman dan membawa kehidupan yang baru. Kekhawatiran kita tentang masa depan juga sirna. Ini seperti yang ditulis oleh teolog Jerman Helmut Thielicke dalam bukunya The Silence of God. Kita tidak tahu apa yang akan datang, tetapi kita tahu siapa yang akan datang. Karena itu, jika jam yang terakhir sudah menjadi milik kita, kita tidak perlu takut kepada menit berikutnya. Penulis berbakat George MacDonald mengatakannya dengan cara berbeda ketika ia menulis. Betapa seringnya kita memandang Allah sebagai sumber pertolongan yang terakhir dan paling lemah. Kita datang kepadanya karena sudah tidak tahu lagi harus kemana. Lalu kita tersadar bahwa badai kehidupan telah mengempaskan kita, bukan ke atas batu karang, melainkan ke tempat perlindungan yang selama ini kita rindukan. Kendati kita tidak boleh mencari-cari kesulitan dan penderitaan, mengenaskan sekali jika kita melakukannya, kita juga tidak perlu lari darinya. Ketika kesulitan dan penderitaan datang, kita dapat merasakan manisnya hadirat Allah. Kita dapat menempatkan diri kita dalam makna dari kisahnya dan mengizinkan kisah dan hadiratnya mengubahkan kita untuk selamanya.